Tes, tes. Segi isi. Tes, tes. Bismillah. Tes, bismillah. Langsung juga ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillahil mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih, jamaah maghrib. Mohon maaf, saya ulangi, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman. Terlalu banyak makhluknya yang Allah berikan kepada kita. Itu tiada terkira mahalnya, Pak. Sampai saat ini beberapa banyak saudara-saudara kita yang terkapar di rumah sakit Hayung. Alhamdulillah kita ini Allah masih bermurah hati memberikan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih sempat meluangkan waktu tak
untuk bertandan ke masjid sembari kita mengikuti taklim untuk beberapa menit ke depan sambil menunggu sholat isya secara berjamaah. Jadi salawat dan taslim mari kita kirimkan kehadiran junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang sudah terlalu banyak memberikan contoh dan suri tauladan bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana supaya kita menjadi ayah yang baik kepada anak-anaknya, bagaimana supaya kita menjadi suami yang baik kepada istrinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Jadi sebelum saya lupa, saya lihat tadi itu masuk sholat Isya pukul 19:07 waktu Indonesia Tengah. Jadi mohon maaf, tolong diingatkan saya sebentar, sekitar 10 menit lah untuk bongkar-bongkar ini. Menjelang 10 menit sebelum masuk waktu sholat Isya, tolong diingatkan, kita stop. Insyaallah kita akan lanjut terus. Saya suka ini Pak Imam Pak Dusun ya. Sudah lama saya mengadakan taklim begini Pak di sebelah di Jeneponton. Saya baru kali ini bertemu dengan kepala dusun yang super aktif kalau di bidang dakwah begini. Luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah, Allah memberikan keistiqomahan untuk Pak Dusun. Dari kemarin-kemarin beliau tanya, mengingatkan saya, jangan lupa Pak Ustaz ya, bukan depan. Kemarin-kemarinnya lagi, jangan lupa Ustaz ya. Tadi lagi pagi-pagi sekali, masih pagi-pagi sekali baru datang dari kantor. Dari rumah ke kantor, beliau sudah datang ke kantor mengingatkan. Sebentar malam Ustaz, ya, dahsyat luar biasa ya. Seorang kepala dusun. Saya belum pernah menemukan yang seperti sebelumnya. Ada yang sekali-sekali juga ikut taklim di sebelah, dusun Ramlian namanya, bagus juga. Tapi tidak seaktif beliau ini ya. Dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada memang orang-orang tertentu yang Allah berikan kelebihan. Katakanlah Bilal. Itu Bilal bin Rabah itu bukan ji dokterandus, bukan ji insinyur, bukan profesor, bukan. Bahkan dia seorang budak, bukan ji seorang opu. Kalau di sini bangsawan opu ya, opu. Bukan ji seorang opu, budak, orang yang diperjualbelikan seperti ikan. Tetapi Allah memberikan kemuliaan kepada seorang Bilal. Masih hidup itu Bilal, Rasulullah SAW sudah bermimpi. Itu sandalnya, terompahnya, bunyi terompahnya sudah terdengar di dalam surga. Masih hidup itu Bilal. Ada lagi sahabat lain itu. Ketika sementara berperang, Rasulullah SAW memimpin sebuah peperangan. Setelah usai itu peperangan, Rasulullah melihat itu kota Madinah dari jarak jauh. Katakan barangkali Buntu Mana barangkali dari sana itu kelihatan jauh. Itu kota Madinah gelap sekali awannya. Gelap sekali padahal tidak hujan. Heran para sahabat. Lalu bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Nabi dan Rasulullah, di kota Madinah saat ini ada seorang yang memiliki kebiasaan membaca, kalau saya tidak ingat membaca surah Al-Ikhlas setiap selesai sholat. Itu nabaca secara rutin. Itu yang gelap itu bukan hujan, bukan mendung, bukan. Malaikat yang bertebaran di atasnya kota Madinah menjemput arwahnya itu seorang sahabat yang selalu membiasakan membaca surah Al-Ikhlas setelah setiap selesai sholat. Jadi Allah memberikan kemuliaan tertentu kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya, saya bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Pak Dusunta ini yang selalu mengurusi taklim ini. Jadi setiap kita taklim, setiap ada ilmu yang kita dapat di sini, itu ada bagiannya yang mengurusi ke sini, yang hadir, pembicara, pendengar, termasuk Pak Dusun yang aktif ke sana kemari ini, apa silalongan namanya itu, ke sana kemari mengundang apa dan seterusnya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekan lalu barangkali sudah saya perkenalkan nama, tidak apa-apa lagi saya ulangi. Nama saya Fathu El Rahman Awing. Jadi biasa dipanggil Fathu, Fatur. Biasa dipanggil Rahman, biasa juga dipanggil Awing. Ya. Biasa juga dipanggil Delingka. Jadi banyak namaku saya, Pak. Fatur, Rahman, Awing, Delingka. Tapi biasa dari 4 panggilan ini ada 1 panggilan yang paling saya suka. Kalau dipanggil ke Ustaz, ke rumah dulu, ada ayam bakar di sini, mau dieksekusi. Itu panggilan yang paling merdu saya dengar. Iya. Baik. Jadi saya tinggal di Benteng, di rumahnya Ibu Haji, siapa namanya, mantan pensiunan gurunya SD Tile. Haji siapa namanya? Baik. Sebagaimana yang lalu, saya selalu mengulang-ulangi, Pak. Ada selalu hal yang selalu saya ulang-ulangi supaya, karena begini, kenapa sesuatu yang baik itu diulang-ulangi? Sama dengan kalau berusaha gitu, Pak. Ya, kalau berusaha, ada sesuatu yang kita usahai dan belum berhasil, sudah 10 kali ini usahakan jual itu tanahku, nah belum berhasil. Jangan putus asa, Pak. Jangan putus asa. Sudah 10 kali nih, sudah 3 kali itu adikmu mendaftar polisi, pegawai, CPNS, nah belum rezekinya. Jangan bosan, jangan berhenti sampai di situ, jangan. Seperti juga ini saya kan kemarin pekan lalu. Jadi mohon maaf, pekan kedua dan pekan keberapa, keempat kah? Itu libur, Pak ya. Kami kalau libur, Pak, pulang. Jadi hari Kamis, Jumat itu libur, kami pulang. Kami rindu keluarga. Ada juga urusan-urusan di sana sehingga saya menyalahi jadwal kita. Kemudian 2 minggu setelahnya itu saya dikirim ke Makassar oleh kantor Kementerian Agama Selayar untuk mengikuti diklat pelatihan yang membuat begini nih. Pelatihan lewat untuk penyuluhan. Kita dilatih di sana bagaimana mengedit video dan seterusnya. Setelah pulang itu hari Kamis libur lagi. Saya menyalahi lagi jadwal yang saya pernah janjikan. Nah, jadi baru kali ini kita sempat lanjutkan untuk taklim. Jadi saya lanjutkan tadi, jangan bosan mengulang-ulangi selama itu sesuatu yang baik. Jangan. Ada pernah kejadian seperti ini. Ada anak muda. Itu pekerjaannya anak muda, memecah belah batu. Retek batu. Itu batu besar, dia pecah-pecah. Hasilnya itu ketika menjadi kecil-kecil, dia jual. Entahkah dijual kalau mau memperbaiki aspal ini, yang kecil-kecil kerikil itu, entahkah dijadikan orang untuk pondasi rumah. Nah, jual gitu anak muda. Suatu hari, dia berusaha membelah itu batu besar. Dia sudah pukul 100 kali itu. Sudah keluar nih keringat warna kuningnya. 100 kali dia pukuli. Hampir dia bosan itu. Hampir dia undur diri, hampir dia angkat tangan. Ketika sudah mau melemah semangatnya, mau membelah 2 ini batu, lewat orang tua. Umur berapa? 75 tahunan lah. Nah, bilang itu orang tua, capek ke anak muda? Bilang, capek sekali ini, 100 kali ini saya pukul ini, sekuat tenaga ini Pak Tua. Belum juga terbelah ini. Nah, bilang, coba saya gantikan kok. Pak Tua ambil itu palu-palunya, nah pukuli dengan sekuat tenaga. 1, 2, 3, 4. Pukulan kelima kalinya langsung terbelah 3 itu batu besar. Apa Nabi bilang itu anak muda? Wah, bagus bacanya ini Pak Tua ini, saya mau datang bawa ayam putih ini Pak.
Mengira ayam putih 2 ekor ini, saya mau minta ilmunya. Apa bacaan itu Pak Tua? Nah saya 100 kali, anak muda, kekuatan anak muda ini. 100 kali saya pukuli, nah tidak mau terpecah. Kita baru 5 kali, langsung terbelah 3. Apa baca itu? Surah Yasin atau apa? Nah pendek sekali saya lihat. Apa nak bilang itu Pak Tua? Anak muda. Ini nak terbelah ini batu. Bukan baca, bukan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ini batu bahwa nanti dipukuli 105 kali baru terbelah. Kamu itu baru memukuli 100, belum memang, belum sampai. Belum sampai kurang 5. Makanya Pak, saya sekali lagi mengulangi, kalau ada yang kita usahai, sesuatu yang baik, bisnis atau apa, tak mendaftar yang anak kakak kita sendiri, yang ada sesuatu yang bagus kita usahai dan belum berhasil kedua, ketiga kali, jangan siapa tahu ke-13 kalinya Pak. Nanti suatu saat nanti kita berbicara takdir ya, suatu saat nanti kita akan berbicara takdir, karena takdir itu ada 2 Pak, karena selama ini ada juga yang salah memanfaatkan ini takdir. Ada juga beristri, nah bilang, saya ini beristri 3 istriku, mohon maaf, karena Allah mentakdirkan, mau buat apa ya saya? nanti insya Allah kita akan bahas itu takdir. Sama halnya ini Pak, saya ulang-ulangi lagi yang lalu ini, bahwasanya bermajelis itu seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, man qada ilal masjidi, siapa yang berangkat ke masjid ini, la yuridu, tidak ada yang dia inginkan, illa ayyata'allama khairan, kecuali niatnya untuk datang ke masjid untuk belajar kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Maka pahalanya itu datang ke sini untuk mendapatkan keilmuan yang ilmu-ilmu yang baik-baik, seperti ke orang yang naik haji, sempurna haji tak. Pahalanya seperti itu Pak. Ada yang mengatakan, kalau begitu jangan makin naik haji, tidak begitu. Naik haji itu rukun Islam. Ya rukun Islam. Jadi besar pahalanya Pak, taklim seperti ini. Daripada tinggal di rumah, tidak ada janji kerja. Cobalah kita 2 kali dalam 1 bulan. Rasulullah SAW juga mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, lewat ini suatu jalan, yaltamisu bihi ilman, tujuannya untuk melewati sebuah jalan itu untuk mencari ilmu, menambah ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Maka kelak di akhirat nanti Allah akan memudahkan. Allah mudahkan. Kalau Allah yang mudahkan, tidak ada yang sulit Pak. Itu ayat ke-4, kelima ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dulu Al-Quran yang dulu itu terjemahan Kementerian Agama, terjemahannya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sekarang itu ada perubahan karena mungkin semakin meningkat ilmunya orang. Sekarang itu terjemahannya itu bimbinglah atau antarlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Bimbinglah. Bisa kita cek itu terjemahan Kementerian Agama yang terbaru tahun 2019. Itu bimbinglah sama dengan antarlah. Kalau bimbinglah sama dengan pembimbing haji. Itu pembimbing haji yang bimbing pembimbing haji itu Pak, apakah ikut ke Mekah membimbing itu jemaah atau tinggal di sini? Ikut kita haji, itu pembimbing haji Pak. Ketika Allah membimbing kita, siapa yang bisa menghalang-halangi? Sama dengan mengantar. Kalau kita bertanya sama orang, Pak, tunjukkan saya di rumahnya Pak Dusun. Itu yang menunjukkan di sana Pak. Belok kanan, sini keluar ke sini jalan, baru belok kanan ada di situ rumah. Itu namanya menunjuk.
Yang menunjuk itu tidak kemana-mana, di sini sih. Tapi kalau mengantar lain lagi, atau membimbing. Sini Pak, saya antar ki. Ah itu. Ihdinas siratal mustaqim, itu terjemahan yang terbaru. Bimbinglah, ya Allah, antarlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Allah yang mengantar kita ke jalan yang lurus, siapa yang bisa melarang kita, Pak? Siapa yang bisa? Tidak ada. Kalau ada mobilnya Pak Kapolda, datang ke sini. Ya, sebentar dulu Pak, saya pindahkan dulu kamera. Jadi begitu ceritanya Pak. Artinya kami butuh dokumentasi. Karena itu ada pertanggungjawaban kemudian hari. Sama dengan kita dalam kehidupan tak sehari-hari. Sebenarnya ada yang mendokumentasikan. Ada namanya rotibun atid. Itu dicatat amal tak. Ada pertanggungjawabannya. Ketika kita masuk di Indomaret, ambil semauta. Mau ambil kerupuk, minyak goreng, mau ambil tisu, mau ambil parfum, silakan ambil. Tapi ingat, setelah keluar dari pintu, pertanggungjawabkan semua yang kita ambil, sehingga di kasir bayar ke semua kita ambil. Sama persis Pak, yang kita di sini ketika kita diberi jatah hidup di dunia ini, ada kamera. Suatu saat nanti dimintai semua yang kita ambil, yang kita nikmati, pendengaran tak, mata tak, kaki kita yang kita gunakan sehari-hari, dipakai untuk apa? Tadi jaga taklim di masjid, dimintai nanti pertanggungjawaban. Sama persis ketika kita masuk ke Indomaret. Saya ulangi tadi, kembali lagi tadi. Ketika mobilnya Pak Kapolda, kita naiki, nah ada sweeping umpamanya di Takalar, kita dari Selayar ini, naik di mobilnya Pak Kapolda, ikut ke Makassar, nebeng. Kalau ada sweeping di Makassar, ada di Polres Takalar itu, kira-kira berani itu natahan itu mobilnya Pak Kapolda? Atau ambil lagi mobilnya Pak Kapolri? Malam lagi Pak, takut ki, bos ini lewat. Sama ya, Allah membimbing kita, kita minta Allah, ya Allah bimbing saya ke jalan yang lurus. Kalau Allah yang membimbing kita, siapa yang berani menghalangi? Setan yang mana itu yang berani menghalangi? Di sini sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati suatu jalan yang tujuannya untuk menuntut ilmu, kelak di akhirat Allah mudahkan jalannya masuk ke surga. Kalau Allah yang mau mudahkan, siapa yang mau mempersulit? Malaikat. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada video saya mau putar. Saya pernah membaca sebuah sumber bahwa itu apinya neraka. Apinya neraka itu dicuci sebanyak 70 kali. Ya, 70 kali dicuci. Dibilas dan bagaimana sebersih-bersihnya. Ketika sudah dicuci selama 70 kali, itu asapnya diambil, asapnya. Kemudian ditaruh di atas gunung dan gunung itu meledak. Sudah dicuci Pak, 70 kali. Asapnya diambil, bukan apinya. Ditaruh di atas gunung dan gunung itu meledak. Itulah asapnya tadi itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan api yang paling panas di muka bumi ini. Jadi api itu Pak di dunia ini paling bertingkat juga panasnya. Api yang warna biru kalau kita gunakan itu LPG, nah itu lebih panas daripada api yang kemerah-merahan atau yang kekuning-kuningan. Lebih panas itu yang warna biru. Nah, coba kita lihat. Ini bagian daripada api
yang asapnya sudah dicuci 70 kali dan asapnya ini. Saya salah pensil. Ini adalah kawah yang ada di sebuah gunung. Ini baru asapnya sudah dicuci 70 kali. Baru asapnya itu kemudian diturunkan ke dunia. Inilah. Kalau ada benda kambing atau nyamuk masuk ke sini, sebentar sekali langsung hilang, tulang belulang pun hancur. Ini kawah ini. Ini baru api dunia. Baru api dunia ini, Pak. Saya sengaja, Pak, membawa proyektor ini. Coba bagaimana kiranya kalau ada orang jatuh ke sana, kambing atau sebentar sekali hancur tulang belulangnya, Pak. Saya sengaja bawa proyektor begini karena ada dua yang bekerja indrata, Pak, kalau ada gambar dan ada suara. Yang pertama telingata, yang kedua indra mata. Kalau saya bicara saja begini tidak ada gambar, satu di indrata yang bekerja, telingata. Dan menghayal ki. Lebih banyak kalau pakai gambar begini yang bekerja indrata. Kalau kita mau angkat meja, satu jarita yang mengangkat meja itu, yang mana lebih mudah? Satu jarita dibandingkan 5 jarita yang angkat. Mana yang lebih mudah? Lebih mudah 5 karena kuat, banyak yang bekerja. Dibandingkan dengan satu yang bekerja. Sama dengan ini. Kalau saya perlihatkan minimal ada gambarnya, paling tidak ada sesuatu yang membuat bulu kuduk ini merinding. Itu baru panasnya api dunia itu. Bagaimana apinya akhirat nanti, apinya neraka. Sudah luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan sebuah neraka, satu neraka. Namanya nanti itu neraka sakar. Allah mengatakan begini. Sa'uslihi sakar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Tahukah kamu, Masenji, apakah neraka sakar itu? Wa ma adraka ma sakar. La tubqi wa la tazar. Neraka sakar itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian daging. Jadi tidak ada yang tinggal di daging tak kalau nak kena itu apinya neraka sakar. Dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Neraka sakar itu menghanguskan, bikin mutungi kulit manusia. Menghanguskan kulit manusia, di atasnya ada 19 malaikat. Itu neraka sakar. Jadi api yang menyala-nyala. Di surah Al-Muddassir, Anil Mujrimina. Ini disiapkan kepada orang yang pendurhaka. Neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Nanti yang pendurhaka ini kelak di akhirat ditanya sama Allah, ma salakakum fi sakar. Penduduk neraka sakar, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke sini? Apa Nabi bilang? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, dulu saya tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan sembahyang dulu. Tidak melakukan sembahyang. Tempatnya nanti di neraka sakar. Di neraka nanti itu. Jadi begini, Pak, begini. Kalau ini saya bertanya itu, percaya jadi dengan Al-Quran? Percaya jadi percaya. Harus percaya dulu. Harus percaya. Beruntunglah kita ini yang percaya dan beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Seperti orang mau anak sekolah mau ujian besok. 2 hari sebelumnya nak kasih tahu maki guru tak kisi-kisi bahwa anak-anak 2 hari ke depan kita mau ujian Al-Quran hadis. Pelajari tentang bacaan mat tobi'i. Berapa panjang harakatnya? 2. Contoh-contohnya mat tobi'i. Qalu. Contohnya qalu. Mana nih? Kullama. Sesudah fathah ada alif.
Kira-kira kalau nak kasih kisi-kisi begitu Pak Guru, baru kita dongol-dongolan, tidak dimanfaatkan, tidak belajar, tidak mempelajari matobi'i bagaimana panjangnya, itu sudah luar biasa bodohnya itu orang. Mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Luar biasa yang anak kasih kisi-kisi itu guru. Pelajari. Allah sudah memberi kita kisi-kisi Pak. Gambaran di dalam Al-Quran sudah ada kisi-kisinya, ada informasinya. Bahwa nanti akan ada neraka sakar. Siapa isinya itu? Qalu lam nakum minal musallin. Orang yang tidak melaksanakan sholat. Dan orang yang masuk neraka sakar itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Ini terjemahannya. Kami masukkan ke dalam neraka, setiap kali kulitnya mereka hangus, setiap kali hangus ke itu kulit, kami ganti dengan kulit yang lain, diganti lagi yang baru. Setiap hangus hancur lebur, diganti lagi yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, agar mereka merasakan itu panasnya api neraka. Luar biasa ini. Ini Al-Quran yang bicara ini, Al-Quran yang bicara. Yang pertama harus kita namkan bahwa kita beriman kepada Allah, dan salah satu tandanya beriman itu Pak adalah kita beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul. Ini saya sudah tuliskan, surah An-Nisa ayat 4, 56, bisa kita cek nanti. Nah baik, ini saya hanya berpesan Pak, bahwa sesibuk apapun kita di kebun tak, sesibuk apapun kita di sawah tak, jangan lupa sholat. Khusus laki-laki, ada hadisnya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Menurut sebahagian ulama mengatakan bahwa tidak sah sholatnya tetangganya masjid kecuali sholatnya di masjid. Menurut sebahagian ulama. Jadi yang kita yang dekat-dekat dari rumah dan tidak ada hal-hal yang sangat menghalangi kita sholat di masjid. Karena ada pernah kejadian begini. Ada pernah kejadian begini, dekat rumahnya dari masjid. Mohon maaf Pak ya, bukan jian ini. Kita ke ceramah sini. Ada orang dekat dari rumahnya dari masjid. Setiap kali azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap tidak bergerak, tetap di kaki perambu. Islam ini Islam. Tapi di perambu nyaman nanti isi-isi nak luru. Setiap kali azan duhur, asar, isya, maghrib, subuh apalagi. Tidak bergening, tidak ada terpanggil untuk pergi ke masjid. Dan itu bertahun-tahun berlangsung, padahal antara rumahnya dengan masjid itu tembok yang menghalangi, tembok yang membatasi. Bertahun-tahun berlangsung itu. Tapi satu hari ketika umurnya sudah 60 tahun, tiba-tiba ada keajaiban yang terjadi. Ada keajaiban yang luar biasa terjadi. Jadi rajin itu orang. Saking rajinnya itu orang, Pak, datang ke masjid, belum jam 11 sudah datang di masjid. Belum mengaji masjid, dia sudah di masjid. Berubah 180 derajat. Nah selama ini azan berkumandang tidak ada. Tiba-tiba berubah. Belum di azan jam 11 sudah ada di masjid. Saking rajinnya datang di masjid, ini perubahan total yang luar biasa. Saking rajinnya datang di masjid, dia tidak mau di baris belakang, tidak mau dia. Baris paling depan. Saking paling di depannya barisnya itu, dia ambil baris itu, di depannya lagi imam, dia ambil baris. Ternyata bukan mau sholat, mau disolati. Mau disolati baru datang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ki atau tidak mau ki, suatu saat nanti Pak, suatu saat nanti kita akan disolati. Kalau tidak mau ki sholat, saat nanti kita akan disolati. Sholat malam lagi, sholat lagi sekarang. Kenapa? Ini ibu-ibu luar biasa. Ini dahsyat luar biasa.
Allah sudah memberikan keimanan walaupun dia ada di kebunnya. Ini Bang Salah ini kacang ini ya. Kalau Salah perhatikan ini. Luar biasa. Sesibuk apapun Pak, kita nelayan, ada terombang-ambing. Saya punya video itu. Saya mengkoleksi memang video-video untuk penyuluhan itu Pak. Supaya lihat langsung gitu. Itu di atas kapal itu, sementara sholat itu Allah Akbar terlempar-lempar ke sana kemana? Karena ombak. Tapi begitu kegigihan imannya orang tetap sholat. Tetap sholat. Dan beruntunglah Pak orang yang Allah sudah titipkan keimanan di hatinya. Kenapa? Saya sempat sampaikan barangkali pada yang lalu, pertemuan kita yang lalu. Banyak orang yang tinggi sekolahnya di luar sana Pak. Doktor, profesor, dan seterusnya apa. Belum di Allah titipkan seujung kuku pun keimanan di hatinya. Sehingga belum mau mampir di masjid untuk sholat. Beruntunglah kita. Kita bukan jadi orang tinggi sekolah, bukan jadi. Bukan jadi profesor, bukan jadi doktor. Bahkan barangkali di antara kita ada yang tidak sekolah sama sekali. Tapi bersyukur Allah titipkan seujung kuku keimanan. Karena keimanan ini Pak barang mahal. Kenapa saya bilang mahal? Tidak ada dijual. Barang mahal itu aslinya Pak. Barang mahal itu aslinya. Kalau mau dilihat aslinya itu barang mahal, tidak ada dijual. Kalau sepatu 3 juta harganya, bisa jadi alasan dikumpulkan uang itu Pak, hasil jualan ikan apa dan seterusnya. Beli lagi 3 juta. Bisa dijual, bisa. Gampang, murah itu. Belikin motor 35 juta NMAX. Kita bilang mahal aja, tidak sih. Kita kumpul-kumpul. Banyak itu uangnya patulan itu Pak. Yang jual-jual ikan di itu, luar biasa. Aku bilang, saya biasa ceramah itu. Kalau ada mau chatting, di kursus chatting di kantor KUHP. Ada biasa saya tanya orang di dalam di sini, di Palembang kan. Itu saya tanya itu lakinya apa? Nelayan. Saya bilang sama itu calon istrinya, harus bangga dan bersyukur suamita seorang nelayan. Luar biasa. Kenapa? Banyak uangnya itu. Jangan bilang betul, jangan lihat baunya. Itu uangnya itu. Tebal dompetnya itu nelayan. Bersyukur Pak. Kenapa? Karena barang-barang yang masih ada dijual di toko, insya Allah bisa kita beli. Tapi iman, ada tidak dijual di toko Cina di sana Pak? Di Benteng? Tidak ada. Tidak ada, cari lagi. Pasti di toko Cina, di Indomaret apa dan sebagainya. Pak, ada iman di sini dijual? Tak berapa 1 liter. Tidak ada. Ini makhluk Allah, salah satu makhluk Allah yang luar biasa. Jadi kalau ada khatib di sini, marilah kita mensempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan keimanan. Sekecil-kecilnya iman itu Pak, kita patut syukuri. Karena ini satu modal yang sangat luar biasa. Baik, kita lanjut. Kenapa mesti kita sholat? Itu orang-orang yang meninggal Pak, yang ada di bawah kubur itu, yang ada di bawah kubur. Ini yang bilang Al-Quran ini. Al-Quran yang bicara. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'uni. Orang yang sedang meninggal itu Pak, yang pendosa juga itu tidak sholat, sudah dalam keadaan kerangka tulang belulang begini, itu bersujud minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya. Mau sujud, mau sholat, mau sedekah. Baru mau sujud. Kita Pak masih ada di atas bumi ini, masih ada di atas dunia ini, bersyukur manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang dibawa ini bukan bohong, ini Al-Quran yang bicara. Minta itu orang yang sudah meninggal untuk dikembalikan hidup di dunia, walaupun hanya sebentar sekali. Itu ini alhamdulillah masih sehat. Apa Nabi bilang Allah setelah permintaannya tadi itu yang kerangka sudah meninggal? Apa Nabi bilang Allah? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Terjemahannya ini, terjemahan bebasnya, nanti kuhidupkan kau kembali kalau bisa masuk itu kepalanya unta di lubang jarum. Ini lubang jarum ini. Kira-kira saya tanya gitu dulu ini. Bisa kira-kira ini kepalanya unta masuk di lubang jarum ini Pak? Itu bahasa kiasan, itu bahasa halus dari Allah. Tidak bisa sama kau. Dulu dikasih kesempatan panjang umurmu sampai 9 tahun dan maka sholat. Ini baru sudah meninggal, baru minta untuk dikembalikan. Bisa jaga kembali ke dunia, hidup kembali, bisa. Tapi masuk ke kepalanya unta di lubang jarum. Ini hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat.
Bisa enggak masuk kepalanya? Enggak bisa. Bahasa halus itu. Lama itu tinggal di dunia. Mendengar suaranya Pak Imam azan, Allahu Akbar, sampai serak itu suaranya Pak Imam azan, panggil-panggil ke salat. Wah, enggak pernah bergeming. Dengar sebentar tidur, bergoyang-goyang gigi kakinya, tapi enggak, masih enak tidur ini. Masih enak kerja ini, masih enak. Coba lah Pak. Coba. Termasuk itu Pak, anak-anak tah. Anak-anak tah panggil ke salat. Jangan kita bilang, anak, pergi ke sholat. Baru kita tinggal di rumah, nonton HP. Itu anak-anak, Pak. Itu anak-anak. Kalau kita yang langsung ambil sarung, jam berapa nih? Jangan sampai saya kasihkan, Pak, karena harus 7 menit, Pak ya. Jadi sekitar 10 menit, saya harus, saya bongkar semua alat-alat ini. Saya sekitar 10 menit lah, sebelum kita azan ya. Itu anak-anak Pak. Kalau kita yang datang ke masjid, coba kita lihat itu anak-anak di rumahnya, di itu mau. Mamanya sering bawa bikin kue, pergi juga ikut di situ campur-campur itu mentega. Karena melihat mamanya mencuci piring apa dan seterusnya, pergi tangi pegang-pegang sabun. Terkadang Nabi bilang itu mamanya, kesing itu besar, nanti tidak mau cuci piring. Ini terkadang begitu, waktunya masih kecil, rajin pegang sabun apa dan seterusnya. Sekalinya gadis deh, malasnya pergi ke dapur cuci piring. Itu anak kecil itu apa lihat perbuatannya orang tuanya, itu juga lakukan. Kalau kita itu lakukan Pak, azan di masjid, pergi ambil sejadah, ambil songkok, tak percayalah. Ikut juga anak-anak itu. Kalau sholat di rumah, saya punya banyak video itu. Sholat di bapaknya, mamanya di rumah. Ikut juga anaknya itu. Kalau tuh begini, nggak tahu itu. Kenapa? Karena lihat orang tuanya. Apa yang dia lihat, dia fotokopi langsung itu anak-anak Pak. Tanpa kita suruh. Jadi kalau orang seperti anak-anak seperti ini Pak, jangan lagi suruh. Kita saja yang datang ke masjid. Apalagi kalau kita panggil ki. Jadi panggil ke anak Pak, panggil ke masjid. Kalau anak itu sudah besar nih, berkumis nih, panjang kumisnya begini, baru kita suruh begini, enak pergi ke sholat. Apa Nabi bilang anak Pak yang sudah berkumis? Bapak tidak lihat di kumisku ini, panjangnya ini kumisku lebih panjang daripada kumis Bapak. Karena anak-anak itu Pak, kalau dia seperti ibarat pohon mangga, kalau pohon mangganya itu masih seperti begini tingginya, masih bibit. Dan dia bengkok begini, masih mudah diluruskan, bengkoknya diluruskan Pak, ambil ke kayu, baru kasih lurus ki, bisa lurus nanti kalau besar itu Pak. Tapi kalau pohon mangganya itu sudah besar seperti rumah, baru bengkok dari kecil, tidak pernah kita, nanti besar seperti rumah, baru kita mau luruskan, dua di antara saat yang terjadi. Kalau bukan pohonnya patah, kita yang patahkan. Iya. Kalau besar itu anak-anak berkumis nih, baru disuruh pergi sholat, sudah Pak. Udah kelihatan kumisku ini panjang Pak. Lebih panjang kumisku daripada kumis Pak. Nah patahkan Pak. Biasakan Pak dari kecil. Ya seperti inilah. Bawa ke anak-anak ke sini. Kalau yang lebih kecil dari ini, yang belum bisa membedakan antara bahaya, jangan begitu dulu karena khawatir mengganggu orang di masjid. Ini menurut ulama. Menurut sebagian ulama yang belum bisa membedakan antara yang baik, yang merusak dan yang tidak baik, biar di rumahnya dulu. Nanti agak besar seperti ini, bawa Kenapa? Karena khawatir mengganggu jamaah. Ini ulama yang bicara ini. Makanya saya sampaikan saja. Ya, karena biasa kalau masih kecil dari ini, itu biasa ribut-ribut, menangis apa? Biasa mengganggu anak-anak ibu-ibu dalam karena semangatnya itu ibu-ibu kasihan besar sekali untuk ikut ke masjid dapat pahala dan seterusnya. Nah, bawa anak yang masih kecil sekali sehingga menangis dan terganggu imam sampai imam lalu pembacaannya apa sambungannya ini? Kenapa? Karena mendengar itu anak-anak. Jadi kalau masih kecil sekali belum bisa membedakan bahaya mobil yang lewat saja itu ada biasa anak kecil begitu. Ada mobil besar lewat saja karena belum tidak bisa membedakan mana bahaya yang mana bukan bahaya. Jangan lagi dibawa ke masjid. Belum dimukallaf namanya. Yang begitu biar di rumah nanti agak besar bisa membedakan kalau disuruh diam tidak di. Itu juga saya sampaikan bahwa kita pengurus masjid, Pak, saya sudah tanyakan ini ke Pak Imam, Pak Dusun, bahwa
adakah remaja di situ, dan katanya jangan sampai bahwa remaja itu, jadi dulu itu sebelum corona Nabi bilang Pak Dusun itu banyak remaja di biasa kajian di rumahnya. Tapi setelah corona karena dilarang berinteraksi banyak di luar sehingga mati suri itu tarbiyah ya. Nah, saya tanya bagaimana di masjid. Saya terang Pak, aku perhatikan setelah dari bulan Agustus tahun lalu 2023 saya pertama kali menginjakkan kaki akhir Agustus itu, saya sudah keliling di Benteng mencari remaja. Itu sepi itu masjid dari remaja Pak, sepi. Sekalinya saya masuk di kafe, ada waktu itu agak masuk di Jalan Panjaitan itu, kalau dari Balai Takabonerate belok kanan, ada di situ tembus di tengah-tengah itu kafe. Jam-jam 8 malam, ternyata ramainya di sini anak muda kumpul, ternyata main game. Tadi pas saya sholat duhur di sini 2 orang, saya bilang kalau suatu saat nanti ini ada kesibukannya Pak Imam, karena 3 orang tadi itu sholat, saat ada kesibukannya, siapa yang akan menggantikan, yang akan mengisi masjid? Kalau tidak ada remaja, Pak. Suatu saat ini kita ini yang sudah tua ini akan tiada, Pak, akan tiada, Ki. Yang akan melanjutkan nanti kehidupannya ini, dakwah kehidupannya ini masjid adalah anak-anak muda. Baru tidak ada anak muda saya lihat itu jarang sekali, sedikit, terlalu sedikit. Ini mau selesai, tidak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lewat 7 Pak ya, kita azan jam 7:07 saya sudah lihat tadi. Berbicara tentang pahala, saya sebenarnya mau sambung ini tentang pahala, tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sebenarnya ada beberapa materi yang saya dititipi oleh tentang stunting oleh BKKBN. Bagaimana supaya anak kita itu tidak mengalami stunting, tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita saya perkirakan tadi itu akan cepat pengantarnya, ternyata terlalu panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan ini di pertemuan 2 pekan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awas, biasa menguntak ini. Biasa tersimpan yang ini.
Banyak orang-orangnya ini. Biasa. Saya sholat ambil.